datang di SMP Negeri 1 Papalang, Jalan Porostopore nomor 15, Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. SMP Negeri 1 Papalang berdiri sejak tahun 1996. SMP Negeri 1 Papalang dibangun di atas lahan seluas 18.000 meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmayani, nomor UKG 2015-016-36334, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Syah Kuala. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi menyajikan tes prosedur pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan anak-anakku diberikan kemudahan dalam memahami materi pelajaran kita hari ini. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Sudah selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, supaya anak-anakku lebih semangat belajarnya, kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya namanya tepuk pagi, siang, dan sore. Kalau ibu katakan pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu katakan siang, tepuk 2 kali. Kalau sore, setengah kali. Oke, silakan berdiri dulu semua. Pagi, siang, sore. Ya, konsentrasi ya. Pagi, sore, sore berarti setengah tepukan. Siang, pagi, sore. Ya, oke. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, coba dicek dulu sekelilingnya, apakah masih ada sampah yang berserakan atau sudah bersih? Ya, belum. Sudah bersih semua? Sudah bersih. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita pelajari tentang struktur dan kebasahan. Ada yang masih ingat struktur dari tes prosedur? Saya, Bu. Ya, Olia, silakan. 1. Maksud tata tujuan, 2 bahan dan alat, 3 langkah-langkah, 4 penutup. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Olia. Berikutnya kaidah kebahasaan. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, ada. 1. Penggunaan kalimat perintah. 2. Penggunaan kata pasif. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. Ya, jadi tes prosedur kaidah kebahasaannya penggunaan kalimat perintah, penggunaan bentuk pasif. Jadi hari ini kita masih akan belajar tentang tes prosedur di bagian kompetensi dasar 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk tes prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Dan adapun tujuan pembelajaran kita
Anak-anakku diharapkan mampu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran selesai, anak-anakku diharapkan mampu yang pertama menyajikan data rangkaian kegiatan dari gambar, yang kedua mengembangkan data rangkaian kegiatan itu dalam bentuk tes prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya. Sekarang silahkan simak video yang akan Ibu tayangkan berikut. Ini adalah tentang cara membuat masakan khas Mandar, yaitu cara membuat bau piapi. Silahkan disimak videonya. Sudah disimak semua videonya? Sudah, Bu. Ya, saya rasa makanan ini sudah tidak asing lagi di lidah kalian, karena ini adalah mungkin makanan sehari-harinya di rumah. Nah, dari video tadi, siapa yang sudah pernah membuat masakan ini? Saya, Bu. Semuanya hampir sudah pernah semua ya memasak ini. Lalu bahan dan alat apa saja yang digunakan? Ikan. Lagi. Cabai. Ya, lagi. Lagi. Bagaimana cara membuatnya? Apa dulu yang dilakukan? Membersihkan ikan. Membersihkan ikannya, lalu Menghaluskan bumbu. sudah bisa membuat tes prosedur berdasarkan video tadi? Belum. Oke, sekarang cara membuat tes prosedur yang pertama adalah menentukan topik atau judul, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga membuat kerangka tes, keempat mengembangkan kalimat, dan yang kelima koreksi dan revisi. Sekarang kita akan bentuk kelompok, dan nama kelompoknya nanti adalah kelompok 1 maksud atau tujuan, kelompok 2 bahan dan alat, kelompok 3 langkah-langkah, dan kelompok 4 penutup. Jadi Ibu buat kelompoknya berdasarkan dari struktur yang kita pelajari. Ibu akan bagikan nama dari keempat struktur itu.
sesuai kelompoknya. Silakan bergabung dengan temannya sesuai kelompok yang didapat. Sudah bergabung semua dengan temannya? Sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian selesaikan nanti. Jadi di sini Ibu sudah siapkan gambar, Gambarnya ini adalah kontekstual yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kalian. Jadi kelompok 1 dapat gambar tentang cara melakukan gerakan tari paduka. Kelompok 2 dapat gambar cara membuat bow api. Kelompok 3 dapat gambar pembuatan gula merah dari pohon aren. Kelompok 4 dapat gambar membuat es teler dari saus gula merah. Diperhatikan semua KPD-nya. Jadi tahap-tahap kegiatan yang akan kita lakukan adalah silakan amati gambarnya. Silakan amati gambar yang sudah Ibu bagikan, lalu sajikan data dari gambar tersebut dan rangkaian kegiatan apa, lalu jenis tagihan yang atau tugasnya nanti itu adalah tentang membuat tes prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Sekarang silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Buatlah kalian rancang bagaimana rancangan kalian dalam menyelesaikan tugas ini. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, diskusi bicara. Berapa menit kalian butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini? 20 menit. Ya, 20 menit bisa ya? Silakan Ibu beri waktu 25 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Sekarang Ibu akan bagikan kertas kartonnya. Silahkan kalian tulis nanti tugasnya di sini ya. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, ada hal yang mau ditanyakan? Ya, silakan ada dia. Iya, jadi nanti kalian menyelesaikan tugas ini di bagian langkah-langkah itu dalam bentuk penomorannya, jangan dalam bentuk paragraf. Yang lain
Iya, Pak. Sudah selesai semua? Ya, jadi Ibu persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 1. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu cara menggerakkan tarian Pak Dupa. Cara melakukan gerakan tari Pak Dupa. Tari Pak Dupa merupakan salah satu tari tradisional dari Sulawesi Selatan. Tarian ini biasanya dilakukan untuk penyambutan tamu atau untuk acara pernikahan dan pesta adat. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki dijinjit. Gerakan tari Pak Dupa dilakukan sebagai berikut. Peganglah bosara dengan tangan kanan dan peganglah kain rok dengan tangan kanan kiri. Pandangan ke arah depan, dan tundukkanlah badan secara perlahan ke arah penonton. Lakukan gerakan memutar dengan membuat posisi lingkaran dan kaki berbunyi. Selanjutnya gerakan duduk dari posisi memutar, kemudian duduk dengan tangan kiri memegang bosara dan tangan kanan. Dengan belajar tarian ini kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa tersebut. Selamat berlatih. Tadi sudah dibacakan hasil karya dari kelompok 1. Silakan kelompok lain memberikan tanggapan, kritik ataupun penilaian terhadap hasil kerja kelompok 1. Ibu, Ya, silakan Kevin. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hasil kerja dari kelompok 1 menurut saya di bagian strukturnya sudah lengkap dan di bagian langkah-langkah sudah dipahami. Tariannya juga bagus karena sudah dihiasi dengan bunga-bunga dan tulisan yang rapi. Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. Terima kasih atas penilaiannya. Sudah tadi kelompok 1 telah mempresentasikan hasil karyanya adalah cara melakukan gerakan tari Pak Dupa. Jadi sudah lengkap strukturnya dan karyanya juga cukup bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu cara membuat bau api khas Mandar. Bau api adalah salah satu kuliner khas Mandar yang sangat enak. Masakan ini mempunyai arti bau, yaitu ikan sedang api adalah dimasak atau direbus. Wujudnya berupa masakan ikan dengan kuah kuning. Namun, dengan kuah kuning, dengan bumbu-bumbu tradisional yang tak begitu sulit didapatkan. Rasanya tak terkira lezatnya dan campuran rasa asam, pedas, dan gurih. Pemaparan hasil kerja dari kelompok 2. Silakan ada yang ingin menanggapi, berikan pertanyaan. Ya, ada ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Ya, silakan kelompok 2 ditanggapi. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh kelompok 1. Oh ya, kami teman-teman memang lupa untuk menaruh di nomor 5 seharusnya di bagian itu ada menambahkan minyak dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah hasil kerja dari kelompok 2. Tadi ditanyakan oleh kelompok 1 di bagian langkah-langkah katanya tidak lengkap tentang langkah-langkah yang disampaikan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil karya kami, cara pembuatan gula merah dari proses gula aren merupakan gula merah yang terbuat dari bahan baku air nila yang diperoleh dari pohon anggur. Gula aren ini dapat diolah menjadi bahan baku pembuatan kecap, manis, bubur kacang hijau, urawan wedang, jahe, dan aneka minuman serta makanan lainnya. Ya, ada yang ingin dari kelompok lain, ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Wahida. Pada bagian langkah-langkah di nomor 5, tadi terdapat kalimat bui yang muncul di permukaan ketika mendidih harus dibuang. Yang saya mau tanyakan, kenapa biji tersebut harus dibuang? Buih tersebut harus dibuang agar gula merahnya tidak berwarna gelap. Presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu cara membuat es teler saus gula merah. Saat cuaca panas, es teler menjadi salah satu minuman yang tak hanya menyegarkan dan menyenangkan, tapi juga menghangatkan karena bahan-bahan didominasi oleh buah-buahan. Cita rasa yang dihasilkan es teler ini terasa sangat segar. Ini penampilan dari kelompok 4. Karyanya cukup bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang Ibu akan mengumumkan siapa yang terbaik dari penampilan tadi, baik dari hasil karyanya, penggunaan struktur yang digunakan, dan unsur kebahasaan yang disampaikan pada teks tersebut. Jadi karya terbaik hari ini adalah kelompok 1. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyampaikan pengalaman yang kalian dapatkan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mawar. Sebelumnya, kami baru bisa membuat teks prosedur. Setelah mempelajari materi ini, akhirnya kami bisa membuat teks prosedur. Ya, itu tadi pengalaman yang disampaikan oleh Adelia. Beri tepuk tangan untuk Adelia. Berikutnya, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang tentang cara membuat tes prosedur berdasarkan struktur dan kedebahasaan. Jadi silakan kalian buat tes prosedur yang sederhana. Jadi silakan diselesaikan. Jadi ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian terkait materi kita hari ini. Apakah sudah bisa membuat semua tes prosedur berdasarkan struktur dan unsur kebahasanya? Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit.
kasih. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini? Ibu, Ya, Ade, silakan. menurut saya Bu, dalam menuliskan teks prosedur, kita perlu memperhatikan langkah-langkahnya. Harus ditulis secara berurut agar pembaca dan pendengar bisa mempraktekkan secara baik dan benar. Ya, terima kasih untuk Ade. Beri tepuk tangan dulu untuk Ade. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Ibu, Ya, Heri, silakan. menurut saya cara menulis teks prosedur kita harus mengetahui struktur dan unsur kebahasaan. Dengan begitu, teks prosedurnya akan lebih mudah dipahami. Iya. Nah, betul. Jadi tadi kita sudah membahas tentang cara membuat tes prosedur dengan memperhatikan struktur. Jadi pada bagian langkah-langkah perlu diperhatikan supaya orang lain yang membaca tes prosedur yang kita buat itu akan mudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan tes prosedurnya. Oke. Sekarang kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita mulai dari kegiatan awal kita sampai sekarang. Siapa yang bisa memberikan hal menarik apa yang kalian alami selama proses pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Rani. Kita dapat menumbuhkan sikap percaya diri karena kita dituntut untuk berbicara saat mempresentasikan hasil karya kita tadi di depan saja kelas. Iya, terima kasih untuk Rani. Olia? Menurut saya, pembelajaran hari ini membuat kita lebih terbiasa untuk berpikir kreatif. Karena tadi kita diminta untuk membuat teks prosedur dan menuliskannya di kertas karton, dan kita bisa berkreasi pada kertas tersebut. Iya, itu tadi tentang hal menarik. Kalau hambatan, ada yang mengalami hambatan hari ini? Ibu, Ya, silakan. hambatan kami kesulitan dalam menentukan kata-kata yang tepat dan mudah untuk kami tulis di teks prosedur yang kami buat. Ya, terima kasih telah menyampaikan hal menarik dan hambatan yang kalian alami hari ini. Setelah merefleksi, berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Namun sebelumnya, Ibu sampaikan materi pembelajaran kita di pertemuan berikutnya adalah teks laporan hasil observasi. Silakan, sebelum kita berdoa, silakan rapikan dulu bukunya. Menit ke 80 juga. Rapikan cepat-cepat. Ya. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan foto kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi